Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa zadanallahu bi biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya al akhirah. Faslun fi jawazil istighali bihi. Wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala thalathatin aqwali. Fa Ibnu Shalahi wa Nawawi harrama wa qala qaumun yambaghi ayyu'lama. Wal khulfu utawi sulaya fi jawazil istighali ing dalem kewenangane ketunggul bihi kelawan ilmu mantek ala salah satin iku ing atase telu aqwalin ya pira-pira qaul. Ibnu Shalahi mongko utawi Ibnu Shalah wan Nawawi lan Imam An-Nawawi harama iku ngaramake karone sapa Ibnu Shalah wan Nawawi wa qala lan ngendika kaumun sapa siji kaum yang bagi sayukjo ayu lama apa yen to dingerteni apa ilmu mantek. Wal qaulatu utawi qaul al masyhuratu kang masyhur kang kuncara as-shahihatu kang sahih jawazuhu iku kewenangane istighal lil mantek likamil qarihati kedue wong kang cerdas akale mumarisi sunati kelawan biasaake ngelakoni sunnah wal kitabilan Al-Qur'an lihat tadi supaya ngalapi tuduh bihi kelawan sunnah wal kitab bihi kelawan sunnah ila sawabi maring bener. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan untuk bab mantek, bab kita sampai pada hukum mempelajari ilmu mantek. Ini yang kitab yang sedang kita bahas adalah kitab Sulamul Munawwarah. Untuk fasal mengenai fi jawazil istighali dalam hukum mempelajari ilmu mantek. Ini adalah bab pertama dalam ilmu mantek. Wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala thalathatin aqwali. Ilmu mantek itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu mantek yang masih murni dan ada ilmu mantek yang sudah tercampur dengan ilmu filsafat. Untuk ilmu mantek yang masih murni, seluruh ulama bersepakat bahwa hukum mempelajari ilmu mantek yang masih murni adalah fardu kifayah. Jadi dalam satu kaum, dalam satu kelompok masyarakat harus ada yang tahu atau paling tidak harus ada yang mempelajari ilmu mantek. Itu untuk ilmu mantek yang tidak tercampur dengan paham falasifah atau filsafat. Kemudian ada ilmu mantek yang sudah tercampur dengan ilmu filsafat, maka hukumnya ala salah satin aqwali dibedakan menjadi tiga. Hukumnya menjadi tiga. Ibnu Shalahi wan Nawawi harama. Yang pertama adalah hukum diharamkannya mempelajari ilmu mantek yang sudah tercampur dengan paham falasifah. Dan di situ ada tokoh utama yakni Imam Taqiyuddin Amr Utsman As-Shalah. Beliau adalah salah satu orang yang mengharamkan mempelajari ilmu mantek yang sudah tercampur dengan paham falasifah. Yang kedua adalah Imam Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Beliau juga mengharamkan. Jadi kedua ulama tersebut mengharamkan ilmu mantek yang sudah tercampur dengan paham falasifah. Wa qala qaumun yang bagi ayu ulama. Kemudian ada satu kelompok ulama yang memperbolehkan mempelajari ilmu mantek. Di antaranya adalah Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali pernah ngendika bahwa seorang itu tidak dianggap alim jika dia belum bisa mempelajari atau dia belum bisa paham tentang ilmu mantek. Ilmunya belum bisa dipertanggungjawabkan jika dia belum bisa memahami ilmu mantek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qaulatul masyhuratus shahihah jawazul likamil qarihah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa ilmu mantek itu hukumnya boleh untuk dipelajari dan baik untuk orang-orang yang cerdas akalnya atau untuk orang-orang yang akalnya sehat. Itu boleh mempelajari ilmu mantek. Menang dan beriki menang boleh. Ilmu mantek itu adalah ilmu yang penting karena di situ kita diberikan pemahaman tentang logika-logika yang benar.
dan yang pada akhirnya nanti kita akan mengambil sebuah kesimpulan yang benar. Jadi begini, kenapa hidup itu kadang terlalu rumit? Kenapa? Karena kita tidak memisahkan mana yang bersifat mendasar dan mana yang hanya bersifat cabang. Kita tidak membedakan itu. Terkadang cabang itu bisa kita anggap sebagai sesuatu yang mendasar, atau sesuatu yang mendasar kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Lah disinilah maka hidup makin akan terasa rumit seperti itu. Nah, orang yang tahu mantek itu bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, karena urusan dalam hidup itu hanya ada dua, penting dan tidak penting. Oke. Yang kita lakukan hanya yang penting, selain itu tidak penting, hanya sebatas itu. Kita ambil contoh seperti ini. Dalam hidup itu, dalam beberapa kitab termasuk bahwa salah satu tujuan dalam hidup itu adalah untuk beribadah. Satu tujuan itu beribadah. Maka ketika itu tujuan diciptakannya manusia, tujuan manusia itu hidup itu adalah untuk beribadah. Selain itu manusia tidak ada kepentingan apa-apa selain beribadah. Maka ketika tujuan hidup kita sudah salah, kita akan jadi rumit. Tujuan hidup kita adalah kesuksesan di dunia, tujuan hidup kita adalah sebuah kekayaan, tujuan hidup kita adalah harta benda, tujuan hidup kita adalah popularitas, tujuan hidup kita adalah jabatan dan lain sebagainya. Maka disitulah manusia memperumit urusannya sendiri. Ketika semua yang dia anggap sebuah tujuan itu tidak tercapai, maka dia akan merasa gagal. Padahal itu bukanlah sesuatu yang sangat mendasar. Itu bukan sesuatu yang mendasar, karena yang mendasar itu apa? Mendasar itu adalah manusia diciptakan untuk beribadah. Itu yang mendasar. Itu yang pokok, yang paling mendasar. Kenapa orang sekarang kok salah dalam berpikir? Karena tidak bisa membedakan mana sesuatu yang bersifat mendasar dan mana yang bersifat cabang, mana yang penting dan mana yang tidak penting. Semuanya campur jadi satu. Nah, orang yang belajar mantek itu akan tahu, bisa memisahkan antara yang penting dan yang tidak penting. Yang kita pikirkan itu hanya sesuatu yang penting, mestinya hanya sesuatu yang penting. Yang tidak penting yang mestinya tidak kita pikirkan. Jika yang tidak penting itu mengisi pikiran-pikiran kita, maka pikiran kita akan penuh dengan sesuatu yang tidak penting. Nah, itulah disebut sebagai sampah pikiran. Itu yang menjadikan manusia itu stres, menjadikan manusia itu merasa mumet, pusing dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena dia memikirkan hal-hal yang tidak penting. Misalnya dia memikirkan orang lain. Saya ambil contoh seperti ini. Karena sekarang eranya era global, eranya era media sosial. Orang dia lihat story atau status temannya, dia lihat. Kemudian dari situ dia memikirkan, mikirke wong liya. Dia memikirkan orang lain, padahal itu sesuatu yang sangat tidak penting, yang sangat tidak fundamental dalam hidup. Nah, sesuatu yang tidak penting itu pada akhirnya mengganggu hidupnya sendiri. Nah, saat itulah dia bisa kehilangan kebahagiaannya. Ya, maka kita harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Orang bisa mudah stres hanya karena melihat story ataupun status orang lain. Nah, seperti itu. Itu karena dia tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Terus saya lanjutkan lagi. Sebetulnya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, kan seperti itu. Allah itu melihat hati kita, Allah itu melihat amaliyah kita. Itu pokok. Kemudian kalau kita masih menganggap penilaian dari orang lain itu penting, ya kita mumet. Kenapa? Karena kita salah. Penilaian yang paling tepat, penilaian yang mestinya kita perbaiki itu adalah penilaian dari Gusti Allah. Penilaian dari manusia itu sangat tidak penting. Maka ada sebuah pepatah seperti ini. Karena kita sering mementingkan, karena kita
sering ingin terlihat baik di mata manusia, maka kita sering abai untuk terlihat baik di depan Allah. Seperti itu. Karena saking pinginnya dianggap baik oleh manusia, kita abai untuk dianggap baik oleh Gusti Allah. Itu keliru. Nah, mantek itu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Mantek itu bisa memisahkan hal yang paling fundamental dalam hidup, hal yang paling penting dalam hidup dengan hal-hal yang tidak penting dalam hidup. Disitulah mantek sangat berarti. Disitulah ilmu belajar mantek sangat bermanfaat sekali, karena manusia bisa membedakan, manusia bisa mempunyai cara pandang yang baik, manusia bisa, dan pada akhirnya manusia akan mengambil sebuah kesimpulan yang tepat dalam hidup. Nah, itulah mantek. Maka mari bersama-sama kita belajar mantek dari Kitabul Munawwarah ini. Semoga bisa bermanfaat fiddin wa dunyal akhirah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika video ini menurut Anda bermanfaat. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.